Shalom saudari-saudaraku yang terkasih. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan Anda lewat channel renungan ini. Kali ini saya akan mengajak kita sekalian merenungkan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Hari raya ini dirayakan 50 hari setelah Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Kali ini saya akan mengajak kita melihat satu hal dari hari raya ini, yaitu dampak positif dari turunnya Roh Kudus. Kita akan melihat dari pengalaman para rasul, dan yang kemudian kita melihat pengalaman kita di zaman ini. Mari kita melihat kisah para rasul yang menceritakan Pentakosta. Pada saat itu orang-orang yang percaya berkumpul bersama. Mereka berkumpul untuk berdoa menantikan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, terjadi kehebohan. Ada dua tanda saat Roh Kudus datang. Yang pertama, dari angin yang datang yang sangat besar. Kemudian tanda kedua adalah lidah-lidah api yang turun atas orang-orang yang percaya. Apa dampak datangnya Roh Kudus ini? Terhadap para rasul, Roh Kudus memberi para rasul keberanian. Mereka berani mewartakan Kristus yang bangkit. Bagi para pendengar, roh yang sama menggerakkan mereka untuk datang mendengarkan para rasul. Mereka sungguh-sungguh mengerti, mereka bersukacita atas pewartaan itu karena satu hal. Pewartaan itu mereka dengarkan dalam bahasa daerah mereka. Ini sangat mengagumkan. Itulah dampak turunnya Roh Kudus pada zaman para rasul. Sekarang mari kita melihat dampak yang sama di saat ini. Kita juga sebenarnya menerima roh yang sama, Roh Kudus. Maka harusnya roh yang sama itu juga memberi dampak positif. Dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya seperti zaman para rasul juga harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tandanya, buktinya, indikasinya kita itu dicurahi Roh Kudus kalau hidup kita membuahkan hal yang baik. Dalam hal ini saya mengatakan hidup kita harus berbuah. Dan buahnya itu adalah buah roh. Buah roh itu sesuatu yang baik. Ada 12 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati, kebajikan, kemurahan hati, kelembutan, kesetiaan, kesederhanaan, penguasaan diri, dan kemurnian. Kalau dalam hidup kita sehari-hari kita itu menunjukkan kasih kepada orang lain, kalau setiap hari kita bersukacita, kalau kita murah hati terhadap orang-orang di sekitar kita, kalau hidup kita itu menunjukkan kesabaran dan seterusnya. Pokoknya kalau perkataan-perkataan kita baik, hidup kita baik, tindakan kita baik, kita melakukan banyak kebaikan. Pada saat itulah sebenarnya seperti para rasul kita mewartakan Kristus yang bangkit. Kita menunjukkan dalam diri kita bahwa kita itu mendapat Roh Kudus. Itulah dampak positifnya dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, seraya kita mensyukuri rahmat Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita,
Mari kita membangun niat baru lagi, komitmen baru, agar seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, menggambarkan buah-buah Roh Kudus yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian.